Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas PSI, yaitu proposal program kreativitas mahasiswa Universitas Mandiri Jakarta Timur. Judul program yaitu tentang bungkus plastik serbaguna. Kami dari kelompok 6 yaitu diantaranya adalah ada Novia Jemia, saya sendiri Hendri Agusti Anwar, yang ketiga yaitu Made Willia Sandi, yang keempat itu Arsyad Suparman. Di sini ada pendahuluan, lalu ada gambaran umum secara usaha, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, dan terakhir ada lampiran. Sedikit saya jelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang di sini adalah perekonomian Indonesia. Di tengah pandemi banyak UMKM baru yang menawarkan varian produknya. Berbagai jenis makanan, tidak lupa juga kemasan yang digunakan, yaitu box kemas pada makanan, plastik pada minuman, termasuk bungkus take away masih berbahan plastik. Banyak penawaran di sosial media, di Instagram, e-commerce, Shopee, dan lainnya. Kemasan bervariatif, berulang plastik sangat berperan untuk mengurangi dampak pencemaran kemasan plastik terhadap lingkungan. Sebagai kita ketahui, selain sampah organik yang kemudian umumnya dimanfaatkan sebagai kompos, ada juga sampah non-organik atau disebut juga sampah yang tidak hancur, di antaranya limbah kemasan plastik. Dengan itu kita dapat mengubahnya menjadi bahan barang kerajinan daur ulang, bernilai ekonomis, bermanfaat. Limbah plastik dapat ditukarkan dengan pemakaian reuse maupun atau dorang, atau disebut juga dengan bahasa recycle. Poin berikutnya adalah melihat detail bungkus plastik yang sering kita gunakan, maka di situ ada peluang yang bisa dijadikan passive income untuk bisa dimanfaatkan. Ide kreativitas yang ditanam di box pada kemasan pada makanan bisa dijadikan tempat tisu, gelas minuman yang kekinian bisa dijadikan tanaman pakcoy. Ini bisa dijadikan pengurangan sampah limbah plastik yang sulit dihancurkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Made. Berikutnya pendahuluan rumus masalah. Bagaimana cara memanfaatkan bekas instrumen yang sudah tidak terpakai? Bagaimana cara meminimalisir penggunaan kantong plastik yang berlebih? Luaran yang diharapkan dari usaha ini produk seperti tas lipat, dompet, atau tempat alat tulis yang berbahan baku limbah plastik seperti gelas minuman menjadi pot, tanaman pakcoy yang masih bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, usaha ini juga akan menghasilkan sebuah kewirausahaan. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan UMKM setiap harinya. Alternatif bahan ganti dari penggunaan plastik, tas kantong belanja minimarket seperti Alfamart dan lainnya, dengan buka usaha bungkus plastik serbaguna menjadi kita dapat menciptakan peluang usaha baru di masyarakat dan ramah lingkungan. Masyarakat yang memiliki keterampilan membuat pola, memotong, menjahit, dan mulai berkembang produk tersebut akan membutuhkan tenaga membuat pola, memotong, tenaga jahit lebih banyak, sehingga peluang kerja pun meningkat. Berikutnya, gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan di berbagai tempat, terutama di desa, sudah banyak UMKM minimal agen warung lontong yang menjual produk makanan dan minuman yang memiliki kemasan plastik karton bercampur, namun pengolahan sehari-hari di lapangan seperti bekas gelas minuman jadi bahan utama pencarian pemulung. Mereka memanfaatkan lebih utama dibandingkan mengambil bekas kardus. Maaf, kami sudah tidak menggunakan kantong plastik. Jika mengatakan ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Peluang passive income. Produk homemade ini adalah goodie bag
custom biasa digunakan untuk tas pinggul atau tas gendong. Kami berupaya untuk membuat produk custom yang menarik dan unsur bebas desain. Tidak hanya desain yang menggambarkan produk untuk perempuan saja, bahkan kami juga akan menambahkan desain produk khusus untuk laki-laki seperti tema casual dan retro. Berikutnya potensi sumber daya dan pasar. Potensi sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia tersedia, yaitu UMKM sebagai owner dan pelaksana, karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dan mahasiswa yang berminat bekerja paruh waktu. Yang kedua, ketersediaan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan terbuat di komoditas lokal yang lalu tersedia di pasar. Berikutnya pasar yang pertama, analisa sasaran. Pasar kami adalah para pedagang yang menjual tas atau dompet yang bukan dari bahan plastik. Kepatan dibandingkan yang lain yaitu mampu menyediakan produk serupa dengan harga yang lebih murah, memiliki model unik dan khas karena terbuat dari bungkus plastik atau yang lainnya, membantu pemerintah dalam mengurangi sampah di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Jemia. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang kedua, itu adalah potensi sumber daya dan peluang pasar. Untuk bauran pemasaran, terdapat 4 bauran pemasaran yang disebut dengan 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, saya akan membahas mengenai produk. Produk ini adalah bungkus plastik serbaguna, merupakan bahan baku yang dapat dijadikan produk yang bisa dipakai seperti goodie bag, dompet, tas, dan lain-lain. Untuk price, harga jual barang-barang plastik ini cenderung lebih murah daripada bahan lain. Harga pasaran mulai dari 25.000 ke atas dan sudah mendapatkan tas yang unik dan menarik. Untuk place, produk daur ulang ini akan dijual di beberapa tempat seperti titik jual atau konsinyasi, di kantin kampus, daerah Jakarta Timur, kemudian dapat membuka gerai di tempat yang strategis, bisa di kampus atau juga di pasar tradisional. Kemudian promotion atau promosi. Kami melakukan 2 cara untuk promosi, yaitu di bidang online maupun di bidang offline. Untuk online, kami akan jual di berbagai marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga membuat promosi di akun sosial media. Untuk offline, kami akan melakukan media promosi di tempat kami menjual seperti menempelkan poster dan banner, membuat harga promo dan dengan pembelian jumlah yang lebih banyak. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar rencana usaha, yaitu analisis ekonomi usaha. Dalam melakukan perencanaan dalam perekonomian usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap dalam per bulan. Itu ada gaji pegawai dan sewa tempat. Totalnya 3.600.000. Kemudian ada biaya variabel dalam per bulan. Itu ada bungkus aset, resleting, benang jahit, pistol lem, transportasi dengan total 400.000. Kemudian yang ketiga ada omset. Omset adalah uang masuk penjualan dalam 1 bulan. Itu ada produknya yaitu tas jinjing dan dompet alat tulis dengan total 4.500.000. Untuk perhitungan omsetnya, untuk tas jinjing, yaitu harga per biji dikali jumlah jual dikali 3 bulan. Jadi harga per biji 30.000 dikali jumlah jualnya ada 10 dan dikali sama 3 bulan. Totalnya 900.000 untuk tas jinjing. Untuk dompet alat tulis, harga kali per biji dikali jumlah jual dan 3 bulan. Harga per bijinya itu 15.000 dikali jumlah jualnya ada 10 dan dikali selama 3 bulan, totalnya adalah 450.000. Jadi total keseluruhan untuk tas jinjing dan dompet alat tulis itu ada 1.350.000. Kemudian untuk menghitung penghasilan kotor dan penghasilan bersih,
Pertama, kita akan menghitung mengenai penghasilan kotor. Jadi penghasilan kotor didapatkan dari total omset dikurangi oleh biaya tetap. Total omset sendiri itu ada 4.500.000 dikurangi biaya tetapnya 3.600.000. Jadi sama dengan 900.000. Itu untuk penghasilan kotornya. Untuk penghasilan bersih itu total omset dikurangi dengan biaya tetap dan ditambah dengan biaya variabel. Jadi total omsetnya 4.500.000, biaya tetapnya ada 3.600.000 dan biaya variabelnya 400.000. Jika di total jumlah penghasilan bersihnya yang kita terima adalah 500.000. Next. Ini saya ya. Ya. Baik, selanjutnya untuk metode pelaksanaan teknik kerjaan untuk mengatasi agar tidak kehabisan atau kekurangan bahan baku, sebaiknya mau menerima pemberian orang atau melobi pedagang yang menjajakan gelas minuman ditampung kemudian diambil dalam jangka beberapa hari. Sebagai kompensasi, untuk setiap pedagang bisa dibuatkan barang sesuai permintaan, misalnya tas, celemek, atau dompet. Ini menurut Asri Mulyani tahun 2010. Kemudian tahapan pekerjaan yang pertama, pilah-pilah bungkus bekas sesuai dengan isinya. Cairan bersabun, yaitu pembersih alat makanan, pembersih lantai, sabun cair atau pewangi pakaian. B. Cairan B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, misalnya pembasmi serangga. Dan yang kedua, pisahkan sesuai tingkat kekotoran. A. Bungkus bersih. Kemasan ini sudah dipisahkan sejak awal ketika isi sudah habis dan tidak campur dengan sampah lain. Sisihkan bungkus ini di tempat yang tersendiri. Kemudian selanjutnya B. Bungkus bernoda dan berperekat. Bekas rekatan ini biasanya berasal dari bekas label harga atau stiker promosi. Kemudian selanjutnya yang C. Bungkus sangat kotor. Kemasan ini biasanya berasal langsung dari tempat sampah. Selanjutnya pencapaian tujuan program mengurangi atau reduce adalah semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga kembali pola lama, yaitu membawa keranjang belanja ke pasar. Dengan demikian, jumlah kantong plastik yang dibawa ke rumah akan berkurang. Selain itu, bila setiap orang menggunakan sapu tangan atau tisu, di samping itu akan mengurangi sampah. Dengan tidak menggunakan tisu dapat terjadi penghematan terhadap bahan baku tisu. Yang tidak lain adalah kayu dari hutan. Yang tidak lain adalah kalau setiap orang melakukan hal tersebut, beberapa ton sampah akan tereduksi bulan dan beberapa hasil hutan dapat diselamatkan. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya yang pertama peralatan penunjang, kemudian bahan habis pakai dan jalanan, dan laporan materi dokumentasi komunikasi dan publikasi. Total biaya anggarannya adalah 10.000, 10 juta. Kemudian jadwal kegiatan mulai dari pengumpulan bahan, uji kelayakan bahan, proses pembuatan, pengemasan dan pemesanan, sampai dengan pemaparan hasil produk itu dimulai dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-4. Next. Berikut adalah lampiran-lampirannya. Bisa dilihat di situ ada tas jing, kemudian dompet. Baik, terima kasih presentasi yang dari kelompok 6 atas tugas PSI. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.